Untuk selanjutnya bagaimana mekanisme kerja jantung itu bekerja? Jadi jika nanti serambi jantung, ini serambi jantung, ini serambi jantung, ya itu mengembang, maka untuk selanjutnya darah yang berasal dari seluruh tubuh, ini seluruh tubuh yang ini berarti darah yang berasal dari tubuh bagian bawah, dan ini adalah darah yang berasal dari tubuh bagian atas, vena cava melalui nanti vena cava superior, kalau yang bawah berarti vena cava inferior, dan juga nanti darah yang berasal dari paru-paru itu nanti masuk ke dalam yang namanya serambi, ya. Dan untuk selanjutnya nanti serambi itu, ya, kemudian serambi itu nanti akan menguncup, di sini akan menguncup, ini akan menguncup, maka untuk selanjutnya darah itu akan masuk ke dalam bilik, ya. Darah itu nanti akan masuk ke dalam bilik ini. Nah, kemudian ketika nanti darah masuk dalam bilik, maka untuk selanjutnya bilik pun nanti akan menguncup. Nah, ketika bilik ini nanti menguncup, maka untuk selanjutnya darah itu nanti akan dipompa keluar menuju ke mana? Menuju ke seluruh tubuh dan menuju ke paru-paru. Nah, berkaitan dengan keluar masuknya darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh ataupun ke paru-paru, maka untuk selanjutnya kita mengenal ada dua macam tekanan, yaitu ada yang disebut dengan tekanan sistol dan tekanan diastol. Apa itu tekanan sistol? Tekanan sistol adalah tekanan darah di mana saat jantung itu berdetak dan memompa darah dari jantung menuju ke luar tubuh. Sementara kalau tekanan diastol itu adalah tekanan darah saat jantung itu beristirahat ataupun berelaksasi, atau pada saat darah itu kembali lagi menuju ke jantung dari seluruh tubuh ataupun dari paru-paru. Itu adalah tekanan sistol dan tekanan diastol. Untuk selanjutnya bahwa tekanan darah pada manusia dan juga denyut nadi ataupun denyut jantung ini dapat kita lakukan pengukuran, ya. Kemudian untuk tekanan darah itu sendiri, ya, tekanan darah sendiri adalah uh, ukuran seberapa kuat, ya, seberapa kuat jantung itu memompa darah keluar tubuh. Dan untuk selanjutnya, untuk mengukur yang namanya tekanan darah, kita menggunakan alat yang disebut dengan sphygmomanometer atau tensimeter, ya, dimana untuk teknisnya adalah bahwa nanti untuk kantong udaranya ini nanti diletakkan atau dimasukkan ke dalam tangan sebelah kanan ataupun kiri, tapi biasanya adalah tangan sebelah kiri. Kemudian untuk selanjutnya nanti kita masukkan ke stetoskop, ya, stetoskop. Stetoskop itu berarti tujuannya untuk mengetahui detakan, ya, detakan daripada nadi. Kemudian setelah itu kita ikat, ya, kemudian setelah ikat maka untuk selanjutnya kita pompa, ya, kita pompa di sini, ya, kita pompa, dan di sini nanti juga ada klep, ya, klep yang mana tujuannya adalah untuk bisa dibuka, bisa ditutup untuk mengatur, ya, mengatur udara yang masuk dan ataupun udara yang keluar. Ya, kemudian setelah itu nanti kita tekan, ya, kita tekan sampai dengan batas tertentu, ya. Kemudian untuk selanjutnya stetoskop ini, ya, stetoskop ini kita taruh atau kita letakkan di telinga, ya. Kemudian itu tadi kita tekan, kita pompa sampai dengan batas tertentu, ya, sampai batas tertentu. Kemudian untuk selanjutnya kita klep ini kita turunkan pelan, ya, taruhlah misalnya kita menekan sampai dengan 100 berapa, misalnya 180 ataupun berapa, kita turunkan pelan-pelan, sampai dengan kita kita menemukan bunyi duk 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 gitu, ya, nanti didengar di telinga lewat stetoskop. Nah,
duk yang pertama kali itu berarti itu adalah tekanan sistol ya. Jadi kita menemukan duk yang pertama kali berarti kita yang disebut dengan itu adalah tekanan sistol ya. Misalnya di sini disebutkan tekanan sistolnya adalah 120. Kemudian nanti untuk selanjutnya kita turunkan lagi. Kita turunkan lagi sampai dengan kita turunkan lagi, pasti nanti masih bunyi duk gitu ya, sampai dengan kita mendapati duk yang terakhir begitu. Lah duk yang terakhir itu berarti adalah tekanan diastol ya. Jadi tekanan sistol itu berarti kita menemukan duk yang pertama kali lewat stetoskop itu ya. Kalau kemudian nanti kalau dengan menggunakan rasa itu sphygmomanometer rasa itu nanti juga akan ada gerakan naik turun ya, naik turun air raksanya itu begitu. Kemudian kalau duk yang terakhir kali itu berarti tekanan diastol ya. Kemudian nanti untuk diduk lagi nanti tidak akan bunyi lagi begitu ya. Kalau zaman sekarang kelihatannya itu untuk untuk mengukur tekanan darah itu relatif mudah karena menggunakan digital. Tinggal masukkan kantong ke dalam tangan, kemudian nanti tinggal tekan menu, kemudian nanti dibiarkan, maka untuk selanjutnya akan kita langsung mendapatkan berapa tekanannya ya, berapa tekanan darahnya begitu. Cuma ini adalah untuk yang gambaran ini adalah pengukuran tekanan darah dengan menggunakan alat tekanan darah sphygmomanometer yang menggunakan raksa. Kemudian untuk selanjutnya Mbak Mas, bahwa untuk umumnya kondisi tubuh seseorang yang sehat itu tekanan darah normalnya itu antara 90-60 mmHg ya, satuannya adalah mmHg, sampai dengan 120 per 80 mmHg ya begitu. Nah kalau misalnya 90 per 60 meter Hg 60 mmHg berarti 90-nya ini berarti itu adalah untuk yang tekanan sistol, sementara 60-nya berarti adalah diastol. Begitu juga kalau misalnya 160 per 80 berarti 160 itu adalah sistol, kemudian 80 itu adalah diastol. Kemudian untuk selain Mbak Mas, bahwa yang namanya tekanan darah itu bisa berubah-ubah ya, bisa berubah-ubah. Ini banyak faktor yang mempengaruhi tekanan darah. Itu bisa disebabkan karena aktivitas, kemudian karena makanan, kemudian karena pekerjaan, kemudian karena keadaan emosi, kemudian faktor umur dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi yang namanya tekanan darah itu bisa berubah tergantung dari banyak faktor. Ya, bagian dari sistem peredaran darah berikutnya yaitu pembuluh darah, di mana untuk pembuluh darah itu menurut struktur dan fungsinya dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pembuluh darah nadi ataupun nama lainnya adalah arteri, kemudian yang kedua adalah pembuluh darah balik ataupun vena, dan terakhir adalah pembuluh darah kapiler. Ya, untuk selanjutnya sistem peredaran darah manusia, bahwa sistem peredaran darah manusia itu dikendalikan oleh organ yang bernama jantung ya. Dan untuk selanjutnya ini jantung itu mampu berkontraksi dan berelaksasi. Ketika berrelaksasi, maka untuk selanjutnya jantung itu mengembang, dan untuk selanjutnya volume jantungnya itu adalah membesar, dan tekanannya itu adalah kecil, sehingga nanti darah itu akan masuk ke dalam jantung. Dan ketika berkontraksi berarti sebaliknya, bahwa volumenya itu adalah kecil tetapi tekanannya besar, dan darah itu nanti akan keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Dan untuk selanjutnya, bahwa yang namanya peredaran darah pada hewan itu sebenarnya ada dua, yaitu peredaran darah tertutup dan terbuka. Peredaran darah tertutup adalah ketika darah itu beredar ke seluruh tubuh, selalu berada di dalam pembuluh darah. Sementara kalau peredaran darah terbuka itu darah akan beredar ke seluruh tubuh, langsung membasahi jaringan, jadi tidak melalui pembuluh darah.
Kemudian untuk manusia itu sendiri masuk dalam peredaran darah tertutup. Jadi beredarnya darah selalu berada di dalam pembuluh darah. Kemudian untuk selanjutnya bahwa berdasarkan sistem kerjanya bahwa pada manusia itu nanti ada peredaran darah besar dan ada peredaran darah kecil. Kalau peredaran darah besar itu adalah peredaran darah di mana darah itu beredar dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali lagi menuju ke jantung. Dan kalau peredaran darah kecil itu berarti darah beredar dari jantung menuju ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Untuk selanjutnya mekanisme peredaran darah pada manusia bisa dilihat di gambar ini. Dimulai ini dari nomor 1 ya. Dari nomor 1 itu berarti dari bilik kita anggap dari nomor 1 bilik kanan, di mana pada bilik kanan ini nanti berarti jantung itu berkontraksi di sini. Untuk selanjutnya darah itu akan mengalir dari bilik kanan ini menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonalis ya. Ini menuju paru-paru, arteri pulmonalis yaitu nanti paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Kemudian untuk selanjutnya di sini nanti di paru-paru kanan dan kiri akan terjadi pertukaran gas karbon dioksida dan CO2, dan untuk selanjutnya oksigennya itu nanti akan masuk ke dalam pembuluh darah vena pulmonalis. Vena pulmonalis nanti masuk ke dalam mana? Yaitu masuk ke dalam yang namanya serambi kiri ya, serambi kiri di nomor 5 ini ya. Kemudian dari serambi kiri nanti masuk ke dalam bilik kiri. Kemudian nanti setelah itu nanti masuk ke selanjutnya adalah keluar melewati yang namanya aorta. Ini aorta. Kemudian dari aorta nanti ke menuju ke arteri tubuh ya. Kemudian dari arteri tubuh ini nanti menuju ke seluruh tubuh ya, seluruh tubuh bagian atas ataupun bagian bawah. Kemudian untuk selanjutnya di sini nanti akan terjadi pertukaran melalui kapiler darah. Kemudian setelah itu nanti darah itu akan balik ya, darah itu akan balik melalui pembuluh darah balik ataupun vena ini. Kemudian untuk selanjutnya menuju ke yang namanya pembuluh darah yang berada di jantung yang besar, yaitu ada nanti vena cava anterior yang di bawah. Kemudian juga nanti ada vena cava superior yang di bawah, dan nanti untuk selanjutnya nanti akan masuk ke dalam serambi kanan, dan dari serambi kanan nanti menuju ke bilik kanan dan seterusnya sampai dengan kapan? Sampai dengan yang namanya makhluk ataupun yang namanya manusia ini hidup. Maka untuk selain sirkulasi ini nanti akan berjalan terus. Kemudian untuk selanjutnya Mbak Mas, untuk memahami lebih jauh lagi, Anda nanti bisa menyaksikan animasi tentang sistem sirkulasi di link berikut ini. Nanti bisa dilihat ya. Itu, dan untuk selanjutnya dari sini nanti dari link ini nanti diperhatikan, dan ini dalam bahasa Inggris. Kemudian untuk selanjutnya Anda tugas membuat resume ataupun rangkuman dari tayangan di YouTube ini tentang sistem sirkulasi. Saya rasa itu mudah-mudahan materi ini bisa memberikan manfaat fitini wa dunya wal akhirah, dan mohon maaf barangkali ada hal yang tidak pas ataupun yang kurang jelas. Mohon maaf yang setulus-tulusnya, dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.